Wah. Wow. Wah. Tuh banyak tuh, ada undur-undur. Apalagi tuh? Cacing. Gaang. Gaang. Masuk di Bitung tadi tuh gue. Wah. Keluar lagi di Pulau Gadung. Bolak-balik aja keluar dari tanah. Anyway. Yakin mau beli baleno? Yakin emang? Check this out. Halo guys, welcome back to our channel informatif. Balik lagi sama gue Mahtum. Sekarang gue lagi ada di Suzuki Pusat di Pulau Gadung ya men. Yoi. Di Jalan Raya Bekasi seberang terminal Pulau Gadung. Tepat yang mau datang ke sini boleh nanti ketemu sama Om Alfred. Dan mobilnya juga tadi disiapin sama Om Alfred. Ini nih. Karena test drive-nya gue sulah. Yoi. Sulah lagi. Gue bilang sulit sama susah. Jadi sulah. Tadi gue nanya ya. Bukan gue sebenarnya yang nanya. Ada yang bertanya ke gue. Yakin bang mau beli baleno gitu men. Yakin nggak men? Yakin. Nah, kalau gue sih yakin-yakin aja ya guys. Terus buat teman-teman juga yang udah nonton konten-konten gue sebelumnya tentang baleno, kayaknya mungkin jadi yakin ya. Karena segitu banyak benefit ya. Tapi ada orang-orang yang masih belum yakin karena beberapa faktor. Satu. Karena mobil ini adalah mobil build up. Oke. Build up itu artinya Dibangun ulang. dibangun di atas build. Enggak. Iya, dibangunnya dirakitnya di luar negeri ya men. Indihei. Mobil ini memang CBU dari India. Dianggap kalau build up dari manapun lah, nggak hanya dari India, mungkin ada yang dari Jepang, ada yang dari Thailand. Tapi kalau build up katanya spare part susah. Oke. Terus barang harga-harganya mahal. Wah. Sebenarnya guys, faktanya memang kalau ngomongin apakah kalau build up spare partnya juga mahal, tergantung. Apakah spare partnya udah tersedia di sini atau belum, gitu men. Yoi. Karena mobil-mobil kayak gini tuh, mobil-mobil apa ya maksudnya, itu banyak yang spare partnya itu di Indonesia belum common, belum ada lah intinya, belum banyak dipakai. Cuman kalau ngomongin baleno kayaknya nggak begitu ya men. Tidak. Karena dari kayak permesinan pun mesinnya sama ya. Sama kayak R3. Iya gitu. Kayak barang-barang CKD gitu sebenarnya yang dipakai. Jadi teman-teman tuh sebenarnya nggak usah worry ketika beli mobil build up, khususnya kalau baleno. Mungkin ada juga tipe-tipe yang lain dari merek-merek yang lain yang spare partnya udah banyak di Indonesia. Kecuali mungkin mobil-mobil yang premium. Contoh seperti Alphard mungkin ya men. Yoi. Atau apa? LC, GC. Enggak, kalau LC, GC di Indonesia. Ya pokoknya mobil-mobil yang kelasnya mahal lah. Yoi. Nah itu baru mungkin ya memang spare partnya juga mahal. Nggak usah dari luar negeri deh. Dari dalam negeri aja, kalau mobil-mobil premium pasti spare partnya mahal. Kalau ini mah insya Allah enggak lah. Oke. Masih aman. Gitu guys. Yang kedua, ditanya, yakin lo mau beli baleno? Kenapa emang? Dia bilang India ya, desainnya desain India lah. Wow. Masa desain Cisauk kan nggak mungkin ya, orang dari India. Cisauk di mana tuh? Cisauk ada di, masuknya mana Cisauk? Tangerang. Wah. Gua orang Tangerang. Oh gitu. Jadi gua tahu banget, Tangerang Pride. Ini memang desain India. Tapi banyak juga yang komen, termasuk gua, walaupun desain subjektif. Mobil ini memang dirakit di India, tapi desainnya justru menurut gua rasa Eropanya justru yang kental. Gitu guys. Walaupun di beberapa titik, di beberapa tempat masih ada sentuhan-sentuhan khas perindavan lah. Tapi overall sih secara keseluruhan ngomongin desain mobil ini, mobil hatchback yang desainnya ya desain-desain Eropa banget. Dari bagian sini yang terutama di bagian grill sih kalau gua. Ininya tuh simple gitu ya. Ada krum-kruman di bagian bawah, grillnya juga bukan yang gede-gede banget, emblem Suzuki ada di bagian sini. Dan perlampuannya, dia udah lengkap sih sebenarnya, sudah LED projector ya men ya. Bahkan fog lamp-nya pun sudah pakai LED. Yo. Dan yang gue suka di RL-nya itu yang beda sama yang lain. Orang-orang itu di RL tuh pakai alis-alisan. Yang nggak titik-titik, itu yang bikin gue berasumsi ini kayaknya kayak mobil Eropa. Salah satu merek tertentu lah ada yang kayak gini. Titik-titik 3 ini. Itu yang bikin kesannya kalau cuma dari titik-titik di RL ya, tapi kesan Eropanya justru malah nongol dari situ. Tapi overall sih kalau di bagian depan menurut gue ganteng-ganteng aja. Sekarang coba ke bagian samping dah. Di bagian samping gue ngelihatnya malah mobil ini kelihatan lebih luas. Walaupun memang kelihatan gedenya ya men. Maksudnya gede mungkin orang tuh banyak yang komen kelihatan gede karena di bagian ground clearance kerasa lumayan tinggi. Gitu men ya? Yoi. Sebenarnya mah guys ya, kalau teman-teman cek langsung unitnya, makanya saran gue sih teman-teman mendingan lihat unitnya langsung, test drive. Yang banyak diomongin orang tentang ground clearance yang tinggi, apakah benar-benar setinggi itu sampai kelihatan cungkring gitu? Menurut gue sih enggak.
Apalagi kalau teman-teman mau tambahin apa ya istilahnya ya? Body kit. Body kit gitu ya. Di bagian bawah tuh. Wah, itu pasti akan sangat-sangat mengobati. Gua justru malah lebih tenang, lebih nyaman, lebih ngerasa aman ketika ground clearance-nya nggak terlalu pendek. Kenapa? Karena di Indonesia itu jalan-jalan banyak yang pakai polisi tidur. Yoi. Kecuali kalau teman-teman mungkin kayak di Jogja tuh jarang banget polisi tidur. Tapi kalau di tempat-tempat, gue tinggal di Tangerang, Jabodetabek lah, itu polisi tidur banyak banget, men. Gitu, karena kan mungkin daerah di sini kan lebih padat. Yoi. Buat orang nggak terlalu ngebut-ngebutan, akhirnya mau nggak mau dipasangin polisi tidur. Nah, mobil-mobil yang punya ground clearance yang nggak terlalu ceper, ini gue nggak bisa bilang ini tinggi banget juga, ini masih oke lah menurut gue, dan akan aman banget. Apalagi kalau diisi penuh, mobil tuh pasti akan turun ya, men. Lalu nggak akan terlalu worry tuh, polisi tidur sikat-sikat aja, aman-aman aja, dan nggak terlalu cungkring-cungkring banget. Kalaupun kelihatan kayaknya ngongkong banget nih, cungkring banget, itu karena di sini polos nih, dia nggak ada body kit lagi tambahan gitu, men ya. Yoi. Kalau ditambahin kayaknya itu akan cukup ngobatin sih. Tapi kalau ngomongin desain secara keseluruhan, apalagi sampai ke bagian belakang sini, menurut gua cara desain ini kelihatannya luas banget. Krum-kruman juga tipis-tipis aja, jadi kelihatan lebih mewah. Kalau ini mah tambahan ya, talang air mah ya. Tambahan. Aslinya mah belum ada. Tapi biasanya kalau sama Om Alfred suka udah auto ditambahin, nanti kita confirm aja. Yuk. Di bagian belakang, secara desain, ini justru desain yang gue suka dibanding semua bagian dari mobil ini. Kelihatan lebih seksi lah, lebih semok gitu ya. Behol. Ngebulat gitu, bahenol gitu kelihatannya. Perampuan juga di sini udah lengkap, udah pakai LED bar gitu, dan titik-titiknya itu sama seperti yang di depan, jadi serasi banget, lengkap. Bahkan di bagian upper spoiler juga dibikinnya nggak yang terlalu gede ngembang ke atas gitu sampai pengen kelihatan seolah-olah kayak mobil-mobil sport gitu, enggak. Ini dibikin luas aja, ikut sama atap gitu, kecil tapi cantik gitu kelihatannya. High mass lamp lengkap, ada defogger juga. Nah, di sini ada kamera, penempatannya ditaruh di bagian sini. Tadi di bagian depan gua nggak sebutin ya. Yoi. Di depan juga ada kamera. Itu membuktikan mobil ini sudah mengadopsi kamera 360. Betul. 360. Di samping juga ada di bawah spion. Udah lengkap banget bahkan. Sensor parkir ada 4 titik, mata kucing, dan lain-lain. Intinya kalau ngomongin desain, apakah ini India banget? Belum tentu juga. Apakah ini Eropa banget? Belum tentu juga. Gue kembalikan ke teman-teman. Tapi overall secara desain oke sih. Yakin mau beli Baleno? Wah, apalagi? Katanya mesinnya paling kecil di kelasnya. Wah, Kelas 3A ya? 3B. 3D. Atau 0 besar? 0 kecil? Kelas PAUD? Kelas apa lagi, men? Kelas Bantam. Wah, Ini dia. Lengkap ya, udah dicat dasar, sewarna body, udah ada peredamnya juga. Ini mesinnya 1500 cc, 4 silinder, penggerak depan, outputnya di 105 PS, 138 Nm. Paling kecil di kelasnya. Kalau dibandingin sama di kelasnya, berarti dia saingannya sama City Hatchback, betul. Mazda 2. Betul. Apalagi? Yaris. Yaris. Masih ada ya? Masih. Ya pokoknya gitulah. Tapi kalau emang dibilang paling kecil, iya sih, secara angka. Tapi bedanya tipis-tipis banget ya. Yoi. Bedanya tipis-tipis banget, teman-teman bisa compare. Tapi kalau ngomongin mesin, gue akan bahas justru lebih ke bahwa mesin ini adalah mesin yang dipakai di R3 dan XL7. Wah. Di mana mesin tersebut itu secara durability, secara track record udah di Indonesia ya udah terkenal banget lah. Iritnya, bertenaganya, awetnya, dan perawatan juga murah sekali gitu. Itu tadi yang gue bilang, biarpun ini mobil build up, tapi mesinnya mesin yang dipakai di mobil-mobil CKD, so teman-teman gak usah khawatir juga. Tapi ya mesin ini biasa dipakai untuk ngangkut 7 orang penumpang ya. Untuk mobil 3 baris dipakai di 2 baris kayak gini. Kacor. Iya, nggak boleh ngomong itu, men. Oh iya. Nanti kena tuh. Apa ya? Galor. Rungkat. Rungkat. Jadi secara mesin harusnya ya yakin-yakin aja sih. Tapi gue mau confirm yang penting dulu nih. Kita nanya sebentar aja ke Om Alfred masalah harga yang sekarang, diskonnya, dan tipis-tipis yang lain deh. Yuk. Nih guys, bos di pusat. Waduh. Om Alfred, tolong Om. Guys, bos gua nih guys. Gue lama dia sebenarnya nggak bisa ngomong banyak ya, semuanya dilibas gitu. Tapi kan kita harus tanya, pastiin lagi Om. Bener banget OTR-nya Om. berapa? OTR-nya 285.800 Om. Oke Om, harganya harus segitu. Bener, Emang Om. diskonnya berapa sih sebenarnya? Yang pasti kalau beli sama Alfred diskon lebih dari yang lain Om. Boleh Dipastiin. di-compare. Boleh di-compare Ya Om. karena pusat lah ya, harusnya emang Bener, lebih Om. gede dari yang lain ya. Terus Bener, katanya selain Baleno pun unit-unit yang lain diskonnya gede-gede juga ya saat ini. Banget Om. Dulu kayaknya nggak ngaruh ya, mau awal tahun, pertengahan tahun, akhir tahun semua. Sebenarnya gini Om, Alfred jelasin lagi Om. Bener nih kata Om Matum.
Orang bilang mau promo IMS, mau promo Gias, mau promo akhir tahun. Kalau sama Alfred sama aja om. Maksudnya sama Promonya gimana? di akhir tahun semua sama om. Diskon gede maksudnya om. Segede-gede itu ya? Betul om. Dan katanya lu promo Gias bisa dipakai. Oh bisa om. Giasnya udah tahu kapan, promonya masih bisa dipakai. Bisa Ada om, dah. aman. Serius tuh benar? Serius om. Tapi kan promo Gias yang menarik banget ya. Dan Banget, di Om. dia masih bisa dipakai. Itu dia om. Tapi itu semua bisa terjadi karena di Alfred dari Suzuki Pusat om. Oke Om, kredit-kreditannya gimana tuh? Bisa bunga 0%. Bunga 0%, oke. Benar. Berapa lama tuh? Kalau dulu 12 bulan, Alfred kasih 11 bulan aja om. Di korting 1 bulan. Bener om. Apalagi Om? Ada juga namanya cash bertahap om. Gimana tuh? Jadi teman-teman cukup bayar setengah, setengahnya lagi om di tahun depan. Opsi buat teman-teman yang nggak mau beli kredit, pengen cash tapi uangnya belum cukup. Betul. Nunggu tahun depan harganya keburu naik. Nah, Beli aja dulu 50%-nya. bener om. Apalagi Om? Bagi yang mau trade in om, di merek apapun, ditukar dengan merek Suzuki bisa om. Sekarang gua tanya benefitnya tukar tambah di Alfred apa Nah, gitu loh. selain dari yang ini ada tambahan lagi 2 juta om. Selain diskon yang tadi? Betul om, kalau trade in. Oke, menarik sih. Terus apa lagi Om? Yang paling penting om, ketersediaan test drive om. Emang kenapa? Nah, kalau teman-teman mau test drive Suzuki Baleno ini, dengan kamera 360 yang terbaru hanya ada di Alfred om. Di tempat lain? Nah, bisa dipastikan aja om, ada atau enggak. Yang terbaru ya om ya? Oke, di Alfred itu udah pasti yang terbaru untuk Baleno. Bener, Om. Dan tidak perlu antri, Nggak perlu om, karena mobilnya punya sendiri. punya sendiri. Gokil. Sama ada satu lagi om, Ya apa tuh? Zeta. Kenapa? Ada juga yang pengen nggak ada hybrid om, non hybrid. Yang konvensional test drive-nya agak susah, karena mungkin nggak ada. Emang nggak ada om, nggak ada test drive Zeta. Hanya ada Di tim saya om, karena beli. kita beli sendiri om. Jadi intinya mau test drive gampang lah, dia semua disediain dan teman-teman nggak harus kesini ya. Nggak harus om. Bisa tunggu di rumah aja nanti Om Alfred nyamperin atau janjian di mana gitu ya. Bener, nah khusus Zeta om, kayak talang air spoiler bisa kita bantu om. Oh, Kan pokoknya kita nggak ada kelengkapan lah, nggak hanya Baleno atau XL7 apapun, kalau minta aksesoris kelengkapan itu pasti disiapin ya. Pasti om. Kalau kayak unit-unit yang susah aja om, kayak Jimny om. Kalau di Suzuki Pulau Gadung Pusat aman om, terkendali om. Indennya lebih cepat jauh dibanding yang lain. Nah itu nanti bisa dibuktiin langsung tanya sama Om Alfred aja ya guys. Terus Om, kalau ada data yang kurang bagus bisa dibantu juga ya? Nah, asal teman-teman jujur di awal, bisa Alfred bantu om. Data-data yang ngeliak-liuk, terjun bebas, Oke. aman om. Nah tuh guys, jadi yang penting semuanya beres lah ya di awal. Aman. Aman, pokoknya diamanin. Oke, servis warrantinya gimana? Ini kan build up nih Nah, mobil. bedanya sama R3 dan SS7 dan yang lainnya, ini paling bedanya nggak dapat oli aja om. Tapi jasa servis mah ada kan? Aman semua om. Oh iya, tinggal beli oli aja guys. Iyalah. Bedanya kalau yang rakitan dalam negeri, cek AD ya. Iya. Kayak XL7, R3 itu semuanya dapat ya. Dapat om. Tapi kalau ini memang cuma nggak dapat oli aja, tapi kan tetap dapat free jasa servis. Betul pasti om. Nah, Om, spill dong. Selain di sini nih, yang lagi diskonnya gede-gede apa sih? Nah, itu dia om. Salah satu mobil yang lagi banyak dicari adalah Grand Vitara om. Grand Vitara kenapa? Diskonnya bisa 50 ke atas om. Dulu kayaknya nggak nyampe segitu ya? Aduh om, harusnya gue nggak usah ngomongin di sini om. Ada yang lain-lain lagi om selain itu om. Voucher dan lainnya aman om. Selain 50-an tadi itu, dapat voucher juga. Ada dong. Jadi plus-plus ya? Plus-plus. Karmani om. di dalam nih loh. Jadi memang sebesar itu guys diskonnya, dan kayak XL7 R3 itu mah nggak usah diomongin ya, diskon udah pasti terbaik lah kalau kayak Bener, gitu ya. Om. Karena mobil keluarga itu pasti diskonnya gede banget juga. Bahkan carry juga katanya. Nah, Carry juga untuk saat ini kita masih bisa kasih gratis 2 ban om. Oh, yang gratis 20 itu masih bisa ya? Masih bisa. Dan diskonnya juga sama gedenya guys. Nah, itu dia. Om, lu kan jualan sebanyak itu nih. Tapi kan yang tahu cuman gue sama orang-orang di sini. Kalau penonton pengen lihat nih, lu jualan sebanyak apa? Ada katalog digital. Wah, atau bener om. medsos? Ada di Instagram Suzuki Mobil _ Indonesia. Wih, timnas. Nah itu kan teman-teman tadi Alfred bilang kan jualan Jimny dan yang lain ada. Iya. Ada di buktinya di situ om, IG. Kalau saya lah sudah bisa jualan gym nih, cakep. Cakep om. Tapi kalau sekarang bukan Alfred om yang di IG. Oh timnya. iya, karena kan dia udah jadi bos. Iya. Tapi teman-teman nggak usah khawatir. Kalau teman-teman kontak Om Alfred, dia yang akan ngelayanin semua prosesnya. Bener banget om. Dia yang akan ngelayanin semua proses. Jadi biarpun dia bos, dia tetap mau turun ke bawah. Pasti dong, harus om. Harus ya, harus gitu ya. Pelayanan Harus, tetap maksimal. Ada lagi Om yang mau disampaikan? Kalau teman-teman mau datang dari satu bisa ketemu Om Atum sekali ya. Udah cukup. Oke om, cukup om. Ya udah, makasih banyak Om. Makasih banyak nih, Om, ya. Dan telepon dari teman-teman. Kita lanjut lagi review mobilnya guys. Kemana? Yakin mau beli Baleno? Kan di dalam ada kucing ya? Wow. Kertanegara. Bobby. Oke. Anyway, ini mobil timnya Om Alfred nih, jadi udah dipakai dan banyak kelengkapan yang udah ada ya. Jadi nggak apa-apa lah ya men ya. Gak apa-apa. Kita mau gambarin.
masih konteks yang tadi ya, yakin mau beli Baleno. Tadi kan sesuai dengan apa yang disebut Om Alfred, harganya 285 juta. Betul. Tadi potong cashback. Harganya jadi mirip kayak Agya GR sama Brio RS. Betul. Which is itu berarti levelnya di bawahnya. Betul. Nah, akhirnya banyak pertanyaan. Yakin mau beli Baleno? Harga segitu pasti ya nggak jauh-jauh kayak Agya sama Brio dong fiturnya. Betul. Waduh. Sembarangan ente. Sembarangan. Sekate-kate. Sekate-kate. Guys, justru sebenarnya yang bikin orang sekarang yakin beli Baleno karena harganya ada di sini. Di mana? Di sini di bawah maksudnya. Oh, siap. Nggak literally di sini di jok, nggak men. Karena harganya di bawah, tapi levelnya ada di atas, gitu guys. Ini secara level kan tadi udah gue sebut, ada barengan sama Yaris, City Hatchback, Mazda 2 ya men. Betul. Tapi secara harga tuh dia di harga Brio RS dan Agya GR bro. Tapi ya fiturnya ya fitur ke atas. Bahkan yang pakai kamera 360 di kelasnya dia nggak ada. Mazda 2 nggak pakai. Nggak pakai. Yaris nggak. Nggak. City Hatchback juga nggak. Enggak. Cuma di Baleno yang harganya jauh lebih murah dari itu. Udah pakai kamera 360. Dah itu satu. Yang kedua, di mobil ini kalau lu ngomongin ini kayak Agya gitu atau Brio, di sini ada cruise control. Au. Buat apa tuh? Pencet-pencetannya lengkap. Itu untuk mengunci kecepatan. Jadi kalau teman-teman di jalan tol atau yang bebas hambatan lah kosong, belum melompong jalannya, tidak perlu selalu nginjak gas. Mungkin kakinya bakal cangkel. Jadi bisa dikunci dari sini kecepatannya, dilepasnya aja kakinya, mobilnya akan jalan sendiri. Bang, bahaya nggak tuh? Bahaya kalau lu tidur. Woi. Kalau lu nggak tidur, ya nggak. Untuk nuruninnya bisa dari sini langsung atau tekan rem aja, nanti dia akan ngereset sendiri. Gampang. Jadi untuk mempermudah, di sini ada tuh cruise control. Terus pencet-pencetan juga lengkap di sebelah kiri untuk pengaturan audio, ada Bluetooth teleponi, ya sama lah. Terus yang kedua, di sini lampunya sudah auto. Selain sudah LED, proyektor, bahkan fog lamp-nya juga sudah LED. DRL semuanya lengkap. Lampunya juga udah auto men, dan ada manual leveling. Wow. Di Brio AG belum ada. Belum ada. Kita compare-nya sama yang harganya mirip-mirip lah ya. Betul. Terus ini wiper standar sama lah. Di sini juga ada HUD head up display yang nongol di bagian atas speedometer sini nih di luar. Buat apa bang? Buat gaya-gayaan? Enggak. Buat apa bang? Buat ngintip? Iya, ngintip kecepatan. Wow. Dan informasi berkendara yang lain ya, nggak harus selalu ngeliat speedometer. Karena kalau posisi duduk kita gini nih, terus kita ngeliat ke speedometer, otomatis fokus kita ke jalanan kurang. Atau bahkan jadi nggak ngeliatin jalan tuh, bahaya. Ada baiknya memang pakai HUD itu karena kita nggak harus ngeliat ke bawah untuk dapetin informasi tentang kendaraan, terutama masalah kecepatan ya men ya. Betul. Bisa lihat di head up display, dan tidak semua mobil di kelasnya ini ada, itu cuma ada di Mazda 2 aja ya. Betul. Di sisanya kompetitor lain nggak ada juga, apalagi di Brio dan Agya itu pasti nggak ada. Gitu guys. Terus di sini juga udah smart stop button, sama sih ya itu mah ya. Keyless. Udah keyless lah ya. Spion tengah sudah auto dimming. Biar apa bang? Biar auto aja. Wih. Jadi biar kalau ada lampu di belakang, lampu dari mobil belakang, kan mobil ini mobil hatchback, which is itu berarti kan lebih pendek dibandingin mobil-mobil lain. Contoh di belakang kita ada mobil arogan, Wah oke. sorot lampunya kan karena mobilnya tinggi, sorot lampunya tuh pasti akan nancep banget ya ke sini lurus tuh. Ini akan sangat menyilaukan para pengendara, terutama driver ya, di saat malam gitu. Kalau yang manual emang bisa dicetak-cetek, Bisa. cuma kan kurang keren aja ya. Kalau udah auto, dia akan ngeredup sendiri, men. Wah. Tidak akan mantul ke... Karena emang itu akan sangat mengganggu tuh lampu dari belakang itu tuh. Gitu. Dan menurut gua ini bagus sih. Dan di Brio AG itu belum ada. Di sini juga head unit udah gede banget, 9 in. Bisa terkoneksi ke smartphone melalui Apple CarPlay, Android Auto, wireless. Keren ya? AC, terus ini juga udah digital nih AC-nya nih. Pencet-pencetannya. Sudah auto climate juga dan pencetannya physical. Dan menurut gue itu bagus. Cup holder dan lain-lain. Kelengkapan lengkap lah. Dan untuk transmisinya otomatis konvensional masih. Wow. Dimana di kompetitornya, baik yang di kelasnya. Di kelasnya CVT semua ya? Mazda 2. Oh, Mazda tuh enggak. Bahkan masih konvensional. Nice tuh. Di sini juga sama. Masih konvensional. Bukan masih konvensional. Kesannya kayaknya konvensional tuh ketinggalan banget. Enggak juga. Di sini konvensional. Dan menurut gua, kalau gua pribadi, gua yang tim konvensional, men. Yoi. Karena menurut gue ini lebih enak lah, lebih nempel gitu. Dan konvensional itu secara durability juga lebih awet sepengalaman gue ya. Perawatan juga lebih mudah dan kalau ada kerusakan juga bisa lebih murah. Gitu guys. Handbrake mechanical. Di sini ada armrest juga yang bisa maju mundur walaupun kecil dan itu menurut gue bagus. Tuh. Apa tuh?
Nggak usah dibuka. Apa emang? Ada duitnya. Kayaknya tidak gila kan kita diomelin. Tapi kita udah izin ya sama Om Alfred tadi. Apalagi ya men? Airbag juga lengkap, ada 6 di sini. Terus ada speaker lengkap, bahkan sampai ke Twitter juga ada. Gitu guys. Jadi kalau tanya yakin mau beli Baleno, abis nonton ini kayak jadi tambah pada yakin nih. Terus terakhir nih, tanya yakin mau beli Baleno? Di belakangnya sempit-sempit juga kok, namanya juga mobil kecil begitu. Ya kita cek aja. Nih guys, gue dari baris kedua nih, yang katanya tadi dia bilang gue nggak yakin mau beli Baleno, katanya sempit-sempit aja, nggak juga. Justru Baleno ini terkenal punya dimensi yang lumayan gede. Gue punya legroom tuh, gede banget. Headroom nih. Kalau headroom memang gue nggak bisa bilang ini gede juga atau tinggi juga, enggak lah. Segini menurut gue masih kategori cukup. Pendek juga enggak, ini segini cukup. Tinggi gue 165 dan gue masih punya sisa lumayan. Tinggi 170 juga kayaknya akan tetap masuk juga. 175 is oke juga, nggak ada masalah. Dan di sini memang masih gede banget. Di bagian bawah masih ada tunneling. Tapi di sini kan karena lumayan luas, jadi kayaknya nggak akan terlalu ganggu. Dan yang gue suka ada kisi-kisi AC di bagian belakang, jadi penyebaran AC di belakang juga bisa lebih cepat. Tuh ada power outlet juga enak. Terus ini bisa untuk 3 orang dewasa, 3 headrest, 3 seat belt, bisa bawa car seat juga. Jadi, apakah sekarang sudah yakin teman-teman? Yakin. Ya sudah, kalau udah yakin, yuk. Intinya sih kalau gue mah bukan dalam kapasitas meyakinkan atau tidak meyakinkan ya men ya. Yo. Kita cuma jawab pertanyaan aja yang tadi bilang yakin mau beli Baleno. Ya kalau gue yakin karena ini tadi. Dan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman tentang ketidakyakinan teman-teman atas Baleno ini ya coba gue jelasin segitu. Kita bicara apa adanya aja. Yang mau pesen langsung ke Om Alfred aja lah. Yang belum subscribe boleh bantu subscribe, tekan tombol lonceng, di like, di komen sebanyak-banyaknya. Yang mau endorse boleh, nomor gue ada di deskripsi. All produk, all merek, silakan aja, tidak harus otomotif. Thank you for watching us. Tetap sehat, tetap semangat, beli mobil yuk.